Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma dfa' anna al-waba wal ghala wal bala wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Wa qawluhu ta'ala man arada ay yanzura ila wasiyati Muhammad. Barang siapa, ini kata Ibnu Mas'ud yang kemarin, barang siapa yang ingin melihat ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati alaiha khatamuhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup wasiatnya dengan ini, falyaqra qaulahu ta'ala, maka silakan dibaca firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, sebelum meninggal dunia, meninggalkan beberapa wasiat. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia itu yang dipanggil itu bukan sanak kerabatnya, bukan keluarganya. Tapi yang dipanggil siapa? Yang dipanggil adalah kita, umatnya. Disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud dan juga Tirmidzi, yang dipanggil itu ummati ummati ummati, umatku umatku, as-shalah as-shalah, jagalah salat jagalah salat, wa ma malakat aimanukum, dan jagalah apa, milkul yamin. Milkul yamin sekarang sudah tidak ada, nanti di akhir zaman baru ada lagi. Milkul yamin itu perempuan yang didapatkan dari jual beli budak. Apa bukti di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling penting di sini? Falyaqra qaulahu ta'ala, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan Muhammad, ayo baca apa-apa yang telah diharamkan Tuhanmu atas kalian. Allah tusyriku bihi syai'a, jangan sesekali kalian di dalam kehidupan ini menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan betul-betul berbuat kepada kedua orang tua ihsanah, ya, perbuatan yang baik. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan jangan sampai membunuh anak karena apa? Karena takut tidak bisa ngasih makan. Allah menjamin, nahnu narzukukum wa iyyahum, kami Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki kalian dan juga anak-anak kalian. Artinya ada dalam ayat yang lain pun juga ada bunyinya nahnu narzukuhum wa iyyakum. Ada dua, nahnu narzukukum wa iyyahum dan nahnu narzukuhum wa iyyakum. Rizki orang tua ada di anak dan rizki anak ada di orang tua. Jadi ini termasuk dosa-dosa yang besar. Pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, durhaka kepada orang tua, dosa yang besar. Dan yang ketiga, membunuh anak karena takut mati kelaparan, juga termasuk dosa yang sangat besar. Di antara wasiat Nabi juga ketika diranjang kematian itu bersabda, la'anahullahul yahuda wan nasara, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Apa sebabnya? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, sebabnya itu karena mereka membangun kuburan
nabi-nabi mereka itu sebuah masjid. Ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bentuk wasilah ke dalam kesyirikan, perantara yang mengajak kepada kesyirikan. Bahkan disebutkan oleh ahlul ilmi, masjid yang di dalam ada kuburannya, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Jangan sampai la tusallu alaiha, jangan sampai masjid menghadap kuburan kecuali dibangun di depannya tembok yang menutupi. Jadi sampai segitunya pesan Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal. Yang paling yang ditekankan oleh Nabi Muhammad adalah masalah tauhid. Jangan sampai umatnya jatuh ke dalam kesyirikan. Karena itulah yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Aku paling takut, kata Nabi itu, aku paling takut kepada umatku itu, mereka itu jatuh ke dalam syirik kecil. Syirik kecil saja ditakutkan sekali oleh Nabi. Syirik kecil saja sangat ditakutkan oleh Nabi terhadap umatnya, ya. Apalagi syirik besar, jauh lebih takut lagi, ya kan? Apa syirik kecil? Ar-riya. Riya itu syirik kecil. Jadi itu adalah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dari Muadz bin Jabal semoga Allah meridhainya, qala, beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Tatkala itu Muadz bercerita, saya pernah dibonceng Nabi di atas himar. Himar itu kedelai, keledai. Dibonceng Nabi di atas keledai. Keledai itu hewan sejenis kuda, tapi lebih kecil. Kalau di Timur Tengah sana itu dijadikan alat transportasi, bahkan sampai ada terminal himar. Faqala li, maka beliau bertanya kepadaku, ya Muadz, wahai Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah sampean tahu apa kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa yang didapatkan seorang hamba daripada setelah dia melakukan kewajiban itu? Apa kewajiban dan apa yang didapatkan setelah melaksanakan kewajiban? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah ini diantara sunnah para ahli ilmi adalah ketika ditanya sesuatu yang tidak tahu, ketika ditanya terhadap suatu permasalahan dan dia tidak tahu jawabannya, maka sangat dianjurkan untuk mengucapkan Allahu a'lam, ya. Kalau dahulu ketika Rasulullah hidup, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi sekarang Rasulullah sudah meninggal, maka kita tidak boleh mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, tapi Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Qala, maka Nabi memberikan jawabannya, haqqullahi 'alal ibadi, kewajiban hak Allah atas hambanya. Hak Allah artinya kewajiban hamba. Hak Allah atas hambanya, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan sampai seorang hamba itu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, agar dia beribadah satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak seorang hamba atas Allah artinya Allah mewajibkan atas dirinya sendiri. Allah mewajibkan atas dirinya sendiri alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan sedikit pun. Artinya haram bagi orang-orang yang bertauhid tersentuh dirinya oleh api neraka. Haram bagi orang-orang yang bertauhid dirinya tersentuh oleh api neraka. Haram. Fakultu ya Rasulullah, maka saya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas, bagaimana kalau saya kasih tahu orang lain, biar tidak saya sendiri yang tahu. Afala ubasyiru annas, saya kasih tahu orang yang lain. Ini kabar gembira ini soalnya. Qala, kata Nabi, la, ojo, jangan. La tubasyirhum, jangan dikasih tahu orang-orang itu. Fayattakilu,
supaya mereka tidak ngandalno. Karena sudah tahu keutamaan tauhid, kemudian tidak beramal. Karena sudah tahu keutamaan tauhid, terus dia meninggalkan amal. Jadi ini adalah larangan dari Nabi SAW kepada Mu'adz untuk tidak menceritakan kepada yang lain. Tapi kenapa kok diceritakan sama Mu'adz ini di sini? Ini kaidahnya ya. Jadi setiap larangan yang bentuknya itu dzari'ah agar menutup jalan, maka ya juzu ya indal hajah, boleh dilakukan larangan itu ketika ada keperluan. Jadi sebagaimana Nabi SAW juga memberikan rambu-rambu ya, mansuila an ilmin ya. Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu fakatamahu, kemudian dia simpan ilmu itu, tidak dijelaskan kepada manusia, uljima bilijamin minar, maka dia akan diikat dengan tali di neraka. Jadi karena Mu'adz takut terhadap ancaman ini, maka Mu'adz ibnu Jabal menceritakan kabar gembira kepada manusia. Jadi hak Allah atas hambanya adalah beribadah, dan hak hamba atas Allah adalah haram baginya api neraka ketika dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.